saya sudah sampai di Gubernur. Ada Bu Sandy. Selamat sore, Bu Sandy. Iya, selamat sore Bu Bayan. Oke, kita mantap banget ya Bu hari ini karena kita akan ketemu Pak Ganjar Pranowo untuk membahas mengenai ekonomi desa hari ini. Bu Sandy, tadi kayaknya kalau nggak salah Bu Sandy datang dengan Pak Rusli Abdullah. Bolehkah saya Iya, dikenalkan dulu, Bu Sandy siapa itu Pak Rusli? oke. Pak Rusli Abdullah ini dulu termasuk teman kuliah sekaligus teman penelitian dan teman kerja saya. Beliau sekarang menjadi peneliti di Indah Bayan. Ini Pak Rusli. Monggo Oh, dikenalkan, Pak Rusli, monggo kenalkan dahulu nih Bu Bayan. oke. Selamat sore Pak Rusli, saya Ika. Selamat sore Bu Ika, selamat sore. Sehat Pak Rusli? Sehat Bu, semoga semua sehat ya. Terima kasih banyak sudah gabung dengan kami di acara Rembugan 3 yang kita akan berbicara mengenai kebangkitan ekonomi desa. Acara ini pasti akan menarik karena nanti kita pertama-tama akan mendengarkan Gubernur Jawa Tengah yang akan memberikan keynote speech dan saya nggak tahu nanti apa yang dikehendaki Pak Ganjar karena Pak Ganjar ini dan teman-teman di provinsi sedang sangat getol-getolnya untuk melihat bahwa potensi usaha kecil, menengah, mikro dan juga potensi desa itu ternyata sangat kuat untuk ditampilkan dan menjadi soko guru perekonomian kita pasca pandemi COVID. Kita dengarkan dulu ya pidato dari Pak Ganjar Pranowo. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo yang telah bersedia untuk hadir bersama kami walaupun dalam bentuk rekaman karena tiba-tiba tadi siang jam 12 beliau mengatakan bahwa saya ada acara mendadak tapi sebagai gantinya beliau mengirimkan rekaman ini yang sudah akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi Untuk teman-teman Unika, saya minta maaf sekali, rupanya hari ini pada jam yang sama kami punya acara, maka saya menyampaikan selamat kepada kawan-kawan di Unika yang hari ini melakukan seminar atau webinar tentang bagaimana kita membangun ekonomi khususnya yang mikro dan kecil. Kami di Pemprov sedang menyiapkan desain itu, kalau kemudian nanti kawan-kawan berkenan bisa kita sinergikan untuk menyelesaikan persoalan itu. Ada titipan kalau berkenan. Kami mengklaster beberapa yang menjadi perhatian untuk kita prioritaskan pembangunan ekonomi pada kelompok ini. Yang pertama adalah pertanian dalam arti luas termasuk kelautan di dalamnya. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi yang skalanya mikro dan kecil termasuk industri kreatif di dalamnya. Dan yang keempat adalah soal pariwisata. Mudah-mudahan ini yang nantinya akan bisa dibantu bagaimana solusi untuk bisa kita carikan yang terbaik. Tentu saja industri yang terkait dengan menengah besar masuk dalam klaster yang sifatnya tersendiri. Nah, hari ini kami sudah mengelompokkan beberapa passion dari warga kita yang hari ini ada di bawah betul. Mereka pemudik, mereka yang kena PHK, mereka yang usahanya tidak bisa berkembang, untuk mereka kita siapkan bangkit kembali. Pilihannya cukup banyak, mereka bekerja pada bidang kerja awalnya, yang kedua mereka bergeser pada bidang yang lain, kita carikan mereka akses permodalan, termasuk peran KUR yang Menteri BUMN bilang, BRI lah yang paling diberikan tugas untuk ini. Yang kedua, kami punya Bank Jateng, punya BPR BKK yang kita minta untuk memberikan support kepada usaha kecil dan mikro ini, dan tentu saja kami akan mencoba mengintervensi dengan memberikan keringanan dari bunga, sehingga subsidi bunga kita siapkan untuk desain itu dan dijamin oleh asuransi dari Jam Gerida. Saya tidak tahu persis apakah nanti skim ini akan cukup bisa mempan
dorong kawan-kawan pengusaha khususnya mikro dan kecil itu untuk bisa bangkit. Nah, sektor-sektor dari industri kecil menengah termasuk kreatifnya, terus kemudian pariwisata, pertanian kelautan ini nanti bisa bangkit, tentu kami butuh masukan-masukan dari banyak pihak secara pentahelix untuk kita bekerja bersama-sama. Mudah-mudahan seminar ini akan bisa membantu mencarikan solusi agar kita segera bisa bangkit dari kondisi yang tidak terlalu bagus dalam sisi ekonomi ini. Selamat seminar, salam untuk kawan-kawan semuanya. Belakangan ini, undang-undang dan perhatian pemerintah itu jauh lebih besar kepada desa untuk kemudian bertumbuh menjadi pusat ekonomi yang baru. Ada banyak sekali undang-undang yang memberikan kemudahan bagi desa untuk mengelola atau mempunyai hak otonom atas wilayahnya sendiri. Nah, ini adalah contoh kebangkitan ekonomi desa. Saya mengambil dua contoh desa di luar Indonesia, yaitu di Cina, desa Guasi. Itu kalau teman-teman pernah dengar atau mungkin pernah googling, desa Guasi ini adalah desa yang dulunya sangat miskin. Jadi sekitar tahun 1960 itu kondisinya sama persis seperti desa-desa di Indonesia. Sarana prasarananya minim, perumahannya juga kumuh dan sebagainya, masyarakatnya pun pendapatannya sangat rendah. Tapi kondisi sekarang bisa dilihat pada slide ini, itu kondisi realnya. Jadi masyarakat di desa Luas itu menjadi desa terkaya. Mereka masing-masing yang resmi menjadi penduduk UASI itu punya tabungan 1 miliar, diberikan tabungan 1 miliar, diberikan perumahan, diberi juga mobil. Tapi kalau mereka keluar atau meninggalkan keluarga desaannya, maka hak itu akan diambil. Nah, pengelolaan di desa Guansi ini bisa kita contoh sebenarnya untuk menciptakan desa sebagai titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Karena nyata bahwa mereka bisa mengelola desa Guansi ini desa yang kaya akan sumber air, pertaniannya memang sangat subur di situ, dan yang mereka lakukan adalah istilahnya koperasi setempatnya itu membuat pekerjanya, masyarakatnya hanya boleh bekerja di situ dan gajinya itu tidak sepenuhnya diberikan, tapi sebagian dikelola untuk pengembangan desa. Tapi memang mereka difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas desa yang sangat kaya kalau bisa dikatakan seperti itu. Hanya ketika masyarakatnya meninggalkan desanya, maka fasilitas itu tidak boleh dibawa. Nah, contoh yang lain lagi ada di desa Ponggok. Ya, ini di negara kita, mungkin beberapa kita sudah pergi ke sana, main ke sana, karena memang wisata akhirnya sangat terkenal. Desa Ponggok ini 2006, pada tahun 2006, adalah desa miskin yang pendapatannya hanya sekitar 14 juta per tahun. Nah, semenjak tahun 2017 itu kalau datanya itu sudah menunjukkan pendapatannya 15 M per tahun. Apa yang dilakukan? Ya, kepala desanya melalui bagian usaha di situ membuat mengelola potensi desanya yang saya katakan air tadi, sehingga saat ini masyarakatnya pun ikut menjadi makmur. Selain itu, pihak desa juga memberikan subsidi untuk kuliah perguruan tinggi dan memberikan gaji bagi penduduk lansia. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari untuk mengembangkan ekonomi desa. Tentu ada banyak sekali desa lainnya yang kita pelajari, saya hanya mengangkat dua contoh. Kalau melihat
contoh-contoh desa yang kemudian bangkit menjadi desa yang dikatakan yang awalnya desa miskin, kemudian menjadi desa kaya, itu apa sebenarnya yang mereka lakukan? Kalau saya rumuskan, minimal itu ada 4 pilar yang dibutuhkan. Kelembagaan yang smart, pemanfaatan teknologi informasi, pelibatan dan pengedukasian masyarakat, serta program kesejahteraan masyarakat. Nah, kita akan bahas satu persatu, kita akan diskusikan mulai dari kelembagaan. Mengapa saya mengatakan smart? Karena di dalamnya harus diisi yang pertama oleh orang-orang yang smart. Jadi kalau stigma selama ini pemilihan kepala desa atau pemimpin lembaga desa itu harus sesepuh, harus orang yang sangat dihormati, ya benar. Tapi mencoba untuk melibatkan orang-orang muda itu juga perlu. Di Bali itu kepala desanya masih sangat muda, 20 tahunan. Dan dalam waktu beberapa hari dia sudah menciptakan inovasi-inovasi. Itu tentang orangnya, pengolahnya. Lalu ada smart management. Kelembagaan yang mengaruh pun harus bisa membuat perencanaan termasuk menggali potensi yang ada di desanya. Sehingga muncullah data yang tepat, data yang bisa digunakan untuk pengembangan desanya. Nah, desa-desa yang smart ini, kelembagaan yang smart akan mampu melihat peluang pasar. Apakah dijual hanya dalam skala lokal, atau bagaimana caranya untuk bisa kemudian masuk ke pasar internasional atau pasar nasional. Umumnya kalau UKM atau industri kecil itu tidak tahu. Nah, supaya tahu bagaimana, ya mungkin mereka akan ke sana. Contoh-contoh UKM yang ada, ketika ada pameran di Singapura, mereka harus ikut ke sana supaya melihat langsung apa yang harus dilakukan, kualitas barangnya harus seperti apa, dan sebagainya. Lalu kelembagaan yang smart akan menciptakan pengelolaan SDM dan keuangan yang baik. Kalau selalu muncul desa itu punya dana desa yang tinggi 1 miliar, bagaimana mengelolanya karena harus ada laporannya dan sebagainya, itu dibutuhkan kelembagaan yang ada yang bisa mengelola dengan secara finansial dengan baik. Lalu perlu terintegrasi, karena ketika muncul banyak sekali BUMD, koperasi, atau mungkin industri-industri rumah tangga, ketika mereka punya visi masing-masing atau berdiri sendiri-sendiri, maka kemajuan itu tidak akan optimal. Perlu adanya integrasi di dalamnya. Kemudian adalah pemanfaatan teknologi informasi. Nah, kalau kita mengamati desa-desa di Indonesia, itu sebenarnya sudah banyak sekali desa digital. Desa yang kemudian mereka mengembangkan meliterasi masyarakatnya untuk mampu mengelola secara digital. Ada desa Lamahu, itu merupakan desa pertama yang disebut desa digital. Ini adalah desa yang kemudian meliterasi masyarakatnya. Ada desa di Minggu Barat itu bekerja sama dengan provider, jadi ada provider smartphone misalnya yang memang mereka kemudian bekerja sama untuk mengembangkan desanya. Termasuk di dalam sistem siskamling itu digunakan desa digital ini menggunakan media digital. Nah, pemanfaatan teknologi informasi ini juga bisa digunakan sebagai media promosi. Yang terdekat misalnya kita lihat di daerah Ungaran itu juga menggunakan YouTube teknologi informasi untuk promosi daerahnya. Lalu ada media pengembangan dan perluasan jaringan supaya desanya punya bisa mendapatkan bantuan dari daerah, dari luar negeri, atau bisa mengembangkan kerjasama yang tentunya memerlukan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Nah, pilar yang lain adalah diperlukannya pelibatan dan pengedukasian masyarakat. Kita harus memandang masyarakat lokal itu bukan sekedar sebagai objek pembangunan, tapi mereka juga merupakan subjek pembangunan. Jadi memang perannya adalah subjek dan objek pembangunan. Sehingga penggerak dari roda perekonomian desa itu adalah masyarakat lokal itu sendiri. Karena sesungguhnya mereka lah pemilik kearifan lokal dan mereka yang semestinya memiliki faktor produksi. Nah, kita
kita harus membedakan antara membangun desa dengan desa membangun. Yang dicita-citakan oleh undang-undang desa adalah desa membangun, bukan sekedar membangun desa, tapi menciptakan desa yang membangun. Artinya subjek penggeraknya adalah masyarakat lokal tersebut. Sehingga di dalam perencanaan tadi, masyarakat wajib dan harus tahu serta berhak tahu rencana dan program pembangunan desanya, serta harus dan berhak serta wajib untuk dilibatkan di dalamnya. Nah, yang sering dilupakan itu justru adalah program kesejahteraan masyarakat. Saya tidak berbicara terkait dengan bantuan yang sifatnya langsung, tapi program kesejahteraan masyarakat yang sifatnya juga adalah investasi. Kita melihat program kesejahteraan masyarakat sebagai suatu investasi sumber daya, baik itu adalah perbaikan infrastruktur desa dan fasilitas desa, maupun memang program kesejahteraan warganya, seperti yang dilakukan di Ponggok tadi, memberikan subsidi pendidikan tinggi, gaji untuk lansia, lalu di desa yang lain lagi itu ada pendaftaran asuransi kesehatan dan program remunerasi yang tepat. Jadi warganya mengolah limbah, kemudian hasilnya dijual dan diberikan asuransi untuk kesehatan masyarakatnya. Kalau kita seringkali mendengar tentang lingkaran setan kemiskinan, sebenarnya kita bisa menciptakan lingkaran kesejahteraan desa, yaitu ketika kita punya program kesejahteraan masyarakat. Ketika ekonomi desa meningkat dan memberikan program kesejahteraan masyarakat, artinya SDM dari masyarakat itu sendiri akan meningkat. Ketika SDM ini meningkat, maka produktivitas desa juga akan turut meningkat, yang kembali berputar, yang akan menyebabkan kembali ekonomi desa mengalami peningkatan yang semakin maju. Nah, ini adalah struktur ekonomi desa. Ini mirip seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi, bahwa kita memang tahu desa itu struktur ekonominya ada pada prinsip pertanian. Pertanian termasuk di dalamnya juga adalah perikanan kelautan, lalu mikro, kecil, menengah, dan pariwisata. Itu adalah struktur ekonominya. Apa masalah yang dihadapi? Masalah utama yang muncul pada umumnya adalah kepemilikan barang modal. Mereka hanyalah buruhnya, sedangkan barang modalnya dimiliki oleh orang lain. Nah, persoalan yang lain lagi ada pada sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang berlaku di desa itu pada umumnya kita kenal sebagai sistem patro klien, atau patro itu pemiliknya, klien itu pengikutnya, sehingga sistem ini turun-temurun dijaga dan tidak bisa beralih atau punya pasar yang lain. Itu mengakibatkan masyarakat desa itu tetap pada kondisi kemiskinan dan ketertinggalan. Lalu persoalan yang lain lagi ada pada persoalan pemasaran. Nah, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ini? Kalau ketika awal kemerdekaan yang tadi dikatakan ini dari kebangkitan nasional, itu presiden kita melakukan nasionalisasi, kita perlu menasionalisasikan aset desa itu, supaya memang aset desa itu dimiliki oleh warga desanya atau oleh kelembagaan desa. Gunakan dana yang ada, gunakan undang-undang yang mendukung tersebut untuk mewujudkan hal ini. Lalu berdasarkan beberapa penelitian dan studi yang saya lakukan, memang dibutuhkan adanya pola nafkah ganda. Artinya sumber ekonominya tidak hanya berasal hanya dari satu pekerjaan. Biasanya kalau dalam satu rumah tangga itu hanya suami yang bekerja, nah pola itu harus dirubah. Harus ada dukungan dari istri juga untuk mencari atau sebagai sumber nafkah tambahan. Lalu perlunya program kesejahteraan masyarakat tadi. Kenapa? Karena memang yang namanya kemiskinan itu hanya bisa diputus ketika SDM-nya meningkat. Nah, strategi yang lain atau solusi yang lain adalah pemanfaatan teknologi, baik itu oleh koperasi untuk BUMN sebagai kelembagaan yang mengelola. Nah, ini saya tampilkan contoh sistem bagi hasil yang saya singgung tadi. Nah, sistem bagi hasil ini sangat lekat di masyarakat karena dia sistemnya patro klien yang turun-temurun. Kenapa sama orang itu terus? Kenapa majikannya yang itu terus? Ya karena dulu majikannya ayahnya, majikan kakeknya kalau berhutang sama dia dan tidak bisa lepas. Nah,
Sistem bagi hasil yang berlaku ini berdasarkan contoh hasil studi saya, itu semisalnya kelompok nelayan kapal mini Pursen itu sekitar yang melabuhnya 20 hari sampai 1 bulan. Itu biasanya kalau mereka mendapatkan hasil 100 juta, jadi penjualan toramannya itu 100 juta, nanti akan dipotong dulu dari potongan TPI. Nanti dari TPI 5% itu masih dipotong lagi biaya perbekalan. Kalau yang mini Pursen sekitar hasil 100 juta tadi, biaya perbekalannya bisa sampai 20 juta. Nah, hasil bersihnya ini lagi setelah dikurangi biaya perbekalan baru dibagi dua. 50%-nya ini untuk pemilik kapalnya. 50%-nya baru dibagi di antara ABK. Di mana ABK ini banyak sekali bagiannya. Ada nahkoda 3 bagian, ada wakil nahkoda, juru arsip 2 bagian, sedangkan ABK-nya sendiri itu hanya punya 1 bagian. Yang artinya ketika penghasilan kotornya tadi 100 juta, bagian oleh nelayan ABK-nya ini hanya 1 juta. Nah, ini perlu juga disiasati di dalam sistem pola bagi hasil tadi, supaya tidak terus-menerus terjadi. Nah, itu sekilas uraian saya dan masukan-masukan saya. Nanti lebih jauhnya kita akan berdiskusi di dalam tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Bayan, monggo. Oke, Bu Sandy, menarik sekali. Saya mencatat beberapa hal yang menarik sekali. Bukan vicious circle, tapi menciptakan welfare circle. Ini yang kadang-kadang kita selalu berasumsi bahwa kalau wes urep nang desa ya melarat, saumur urep ya melarat terus, karena kita nggak bisa keluar dari sistem patro klien tadi kan sebetulnya. Nah, juga satu lagi yang saya sangat tertarik dan ini kayaknya harus sampai nih ke Pak Ganjar, bahwa bukan membangun desa, tapi desa membangun. Kenapa begitu? Kita kerap sekali bangga banget, aku wes KKN nang desa berarti membangun desa. Itu kan menjadikan mereka sebagai objek pembangunan. Ya, menjadi objek. Desa yang membangun, bukan kita menjadikan desa itu sebagai objek. Kita nanti akan berdiskusi banyak dan saya yakin ini teman-teman semua yang hadir, Bapak Ibu yang hadir, pasti akan memiliki sekian banyak pertanyaan karena dari sudut pandang Bu Sandy tadi banyak sekali masalah yang menurut saya bisa menjadikan inspirasi bagaimana kita menggerakkan ekonomi desa. Bapak, Ibu, dan teman-teman muda yang ingin bertanya, silahkan Anda mengetik di Q&A. Nanti saya akan mengundang Anda untuk live di dalam webinar ini. Jadi semoga Anda bisa live bersama kami di dalam webinar ini. Silahkan Anda mengetikkan di Q&A. Oke, kita masih akan dilengkapi dengan insight-insight yang lebih dalam dari Pak Rusli Abdullah. Maka waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Rusli. Silakan Pak Rusli. Terima kasih Pak Ibu Moderator. Ini berapa menit Bu ya saya presentasi? Boleh, Pak, mungkin agak sedikit lebih keras, agak tidak. Nah, ya Ibu, terima kasih atas waktunya hari. Berapa waktu yang diberikan kepada saya? 15 menit ya atau? Boleh 15 sampai 20 menit sekitar itu, Pak. Setting. Oke, berikut paparan dari saya. Terlihat jelas ya? Oke. Nah, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Mbak Sandy sangat lengkap dan mungkin ini saya hanya melengkapi ya dari sisi bagaimana COVID-19 ini menjadi sebuah momentum untuk kebangkitan desa. Saya ingin mulai dengan sebuah slide. Intinya di COVID-19 ini desa terancam. Ancamannya berapa? Pengangguran yang meningkat di desa karena banyak sekali para pemudik yang balik ke desa, pulang kampung. Terus terputusnya jalur logistik desa kota. Banyak sekali desa yang lockdown ya. Orang yang jualan misalnya jual ikan mereka, lele mereka ke kampus UGM atau kampus di Semarang atau di Unika nggak bisa jualan.
karena tidak ada lagi apa namanya penjualan pecel lele ataupun pengetan yang buka, sehingga suplai dari desa terhenti. Ini sudah banyak terjadi misalnya di banyak ikan yang terjadi di Banjarnegara atau kemarin sebelum puasa, banyak beberapa peternak di sekitar Jogja yang mengeluh harga daging ayam mereka anjlok gara-gara tidak ada warung yang buka untuk mengolah ikan mereka. Kemudian ada aktivitas ekonomi terganggu, pastinya dengan adanya COVID-19 ini, mereka yang di desa, kalau seandainya ada klaster baru di desa, otomatis lockdown akan terjadi, aktivitas ekonomi akan terganggu. Dan yang pasti perlu kita khawatirkan adalah penyebaran COVID di desa. Nah, jika desa mati, maka kota pun akan terancam mati. Karena apa? Karena desa itu menyuplai kota, menyuplai beras, menyuplai sayur mayur dan sebagainya, dan juga menyuplai tenaga kerja yang saat ini itu sedang pulang kampung ya, seperti itu. Nah, desa di masa pandemi itu harus bagaimana? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memastikan kegiatan produksi pertanian ataupun produksi yang lain, produksi perikanan atau peternakan, produksi sayur mayur, itu harus tetap berjalan. Karena jika kegiatan produksi desa terhenti, terutama untuk sektor pangan, otomatis dampak ekonomi dari COVID-19 ini baik di kota ataupun di desa itu akan semakin dalam. Dan ini akan menjadikan nanti recovery ekonomi kita akan semakin susah. Kemudian memastikan tidak ada klaster penyebaran COVID-19 di desa. Yang ketiga, infrastruktur karantina untuk warga desa yang pulang kampung. Jadi bisa dipungkiri bahwa banyak warga para perantau ya yang di kota, di Jakarta, di Bekasi nggak puasa, sekarang mereka balik kampung, sehingga otomatis ya desa harus menyediakan karantina untuk mereka agar memastikan mereka tidak terkena virus COVID-19 ini. Saya apresiasi kepada Pak Ganjar Pranowo yang menyediakan Wisma BPSMD kalau salah untuk karantina para pekerja migran dari luar negeri yang balik kampung ke Jawa Tengah. Dan harusnya ini menjadi beberapa desa Jawa Tengah sudah mulai membuat seperti ini dan hampir semua di desa-desa di Indonesia, meskipun belum semuanya. Jadi selama wabah COVID ini infrastruktur untuk karantina sangat wajib bagi desa untuk menampung para warganya yang pulang kampung. Nah, desa pasca pandemi. Intinya desa harus bangkit sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan motor dana desa. Ini tadi disampaikan oleh Mbak Sandy, intinya desa harus menjadi sebuah pengungkit ekonomi baru ya. Nah, cuman sudah ada dana desa, tapi masih belum ada beyond pose untuk mengarah di luar dana desa itu. Apa itu? Yakni e-commerce ataupun kalau saya bilang adalah connecting the village with internet. Jadi harusnya banyak sekali desa-desa yang harus terkoneksi dengan internet, dengan dunia luar, agar mereka bisa jualan produk mereka, bisa menjual potensi wisata mereka, seperti wisata yang tadi Mbak Jenny ceritakan. Namun masalahnya masih ada beberapa desa yang belum memiliki jaringan internet. Data Kodes 2018 mengatakan ada 9% desa yang tidak memiliki internet. Tidak memiliki sinyal internet sama sekali, dan sekitar 12,58% itu hanya memiliki sinyal internet berupa 2 generasi 2.5G, yang ini masuk pada kategori sinyal lemah. Kemudian berikutnya, ketika ada e-commerce yang sebagai connecting the village to the other ke dunia luar, itu dia selain butuh namanya infrastruktur internet, mereka juga butuh yang namanya infrastruktur literasi keuangan.
ataupun yang namanya maaf, terputus. Bentar. Tadi gini, tadi setelah ini ya, pada apa namanya, desa yang dia harus connecting dengan e-commerce, dia memerlukan infrastruktur internet. Tapi faktanya masih ada hampir 20% ya desa yang masih mengalami masalah dengan internet. Kemudian selain infrastruktur internet, desa juga butuh yang namanya dia harus koneksi terhadap lembaga keuangan. Kalau seandainya kita menjual di e-commerce atau di marketplace, warga desa ataupun pelaku ekonomi di desa, minimal dia harus memiliki tabungan ya, ataupun akun apa namanya rekening di bank yang dia terkoneksi dengan pembayaran atau e-commerce. Masalahnya untuk data Indonesia ya, hanya 22,6% penduduk desa usia 5 tahun ke atas yang memiliki akses, ini tabungan, maaf, harusnya tabungan bukan internet. Jadi hanya 22% masyarakat desa yang memiliki akses ke atau memiliki rekening tabungan. Untuk Jawa Tengah itu, maaf. Jadi tadi desa, yang kedua adalah warga desa, maaf, warga desa. Hanya 22% warga desa usia 5 tahun ke atas yang memiliki akses internet. Sisanya nggak memiliki, hampir 78%. Untuk Jawa Tengah, dia lebih tinggi dibandingkan nasional, sebesar 28%. Nah, selain akses internet, juga butuh akses perbankan. Di sini terlihat warga desa ataupun warga desa yang usianya di atas 5 tahun, itu yang memiliki rekening tabungan sedikit, hanya sekitar di sini 20% ya. Dan ini untuk Jawa Tengah sekitar 26%, dan nasional 21%. Ini data saya ambil dari Susunan 2018. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa desa ketika dia mau connecting ke e-commerce itu masih menjadi sebuah kendala. Kendala faktor internet sama kendala literasi keuangan atau akses warga desa ke sektor keuangan yang dia mendukung koneksi transaksi e-commerce. Nah, isu utama bangunan desa, kalau seandainya desa pengen bangkit ya, pertama adalah dia connecting the village dengan e-commerce, pastinya dengan bagaimana desa itu bisa menjual produk-produk mereka, baik isolasi ataupun di karantina mandiri. Intinya adalah bagaimana menjadikan zona hijau tetap hijau, zona merah menjadikan dia menjadi hijau, seperti itu. Demikian jawaban dari saya. Belum tak mute. Oke, terima kasih Pak Rusli. Belum di unmute. Ini kebiasaan buruk. Silakan Bu Sandy. Oke, saya menanggapi untuk Bu Yekti, setuju sekali. Terima kasih Bu Yekti. Tanggapannya tadi masuk ke dalam kelembagaan yang smart sebenarnya. Karena di dalamnya ada smart people yang juga merupakan orang kunci. Setuju tadi masukannya Bu Yekti. Kemudian untuk Sukma Ayu, tadi generasi muda bagaimana? Ya, kalau potensinya pariwisata misalnya, kalau di country itu anak-anak mudanya menggerakkan untuk spot foto. Terus kemudian mereka juga membantu di bagian pemasaran. Nah, kalau kita lihat dari desa Buang tadi ya masalah kooperasi. Atau seperti yang Pak Rusli tadi sampaikan, sampai ke inovasi. Di dekat di Gunung Pati itu juga ada anak muda juga namanya Mbak Ani. Dia mengembangkan gulali rambut nenek. Dan proses
sekali kreativitas, kembangkanlah itu, tapi jangan meninggalkan ciri khas dari wilayahnya. Sehingga kenali dulu potensinya apa, lalu masuklah di sana sebagai bagian di dalamnya. Lalu untuk Caroline terkait dengan aset desa, tadi sudah sempat saya singgung juga, kalau memungkinkan dia dan dapat dinasionalisasikan atau kemudian dimiliki oleh pemerintah desa, ya lakukanlah. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka peran BUMD dan peran koperasi di sini menjadi cukup penting. Sama halnya seperti desa. Ada sebuah opportunity besar bagi desa untuk berkembang tadi dengan konsep connecting the village via the internet. Jadi bagaimana mengkoneksikan antar desa melalui e-commerce ataupun internet seperti itu. Oke. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman semua. Jadi hari ini kita semua sudah belajar bahwa ekonomi desa itu bisa menjadi daya ungkit perekonomian secara keseluruhan. Jangan biarkan desa mati, karena begitu desa mati, maka kota akan menjadi mati. Dan program-program kesejahteraan itulah yang akan memutus vicious circle yang terjadi di kota dan di desa. Kemudian yang terakhir, connecting village itu menjadi penting, karena tanpa mengkoneksikan desa satu dengan desa yang lain, maka kita hanya bergerak pada pembangunan yang top down dan bukan bottom up, hanya senang membangun desa, tapi tidak memberikan ruang bagi desa untuk membangun. Terima kasih banyak pada Bu Sandy Jennifer Matita Putih dan juga pada Pak Rusli Abdullah yang sudah berkenan join dengan kami pada webinar ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Tetap bersemangat karena kalian bisa masuk ke desa dan menjadi penggerak perubahan desa. Saya juga ingin mengundang